Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad Farhan Harbi. As for today's video, I would like to show you my final assignment of curriculum development lesson. And today's topic is about RPP or rancangan proses pembelajaran. And in English you may know it as a lesson plan. So, sebelum kita masuk lebih dalam tentang RPP atau lesson plan yang telah saya buat, pertama kita harus pahami bahwa sebelum kita membuat RPP ada yang namanya silabus. Jadi, silabus ini adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran dari tema tertentu yang terdiri dari kompetensi dasar, standar kompetensi, indikator, sumber belajar, dan hal-hal lain yang telah dicatat di dalam silabus tersebut. Kemudian bagaimana penerapan silabus itu di dalam sebuah RPP? Untuk membuat sebuah RPP, kita harus melihat terlebih dahulu silabus untuk melihat apa yang harus dicapai melalui RPP tersebut. Jadi misalnya di dalamnya itu kayak kompetensi dasar untuk membuat teks informal. Jadi teks informal yang dimaksud ini seperti surat pribadi ya. Kemudian kompetensi dasar tersebut dimasukkan ke dalam RPP untuk menjadi acuan bahwa inilah yang harus dicapai dari rencana pembelajaran atau silabus yang telah dibuat. After explaining a little bit about syllabus and how it connected to the RPP or lesson plan, now we take a look deep at the lesson plan that I have made for this video. Jadi saya punya ini print RPP saya, tapi saya akan tampilkan di video ini agar kalian bisa melihatnya lebih jelas. Saya menggunakan MS Word untuk mempresentasikan RPP saya. Jadi silakan lihat di samping saya untuk lihat lebih jelasnya sambil saya menjelaskan daripada lesson plan saya itu sendiri. Jadi kita masuk dalam RPP atau rancangan proses pembelajaran yang telah saya buat. Jadi pertama itu kita melihat dari poin kompetensi inti. Di dalamnya itu tertulis tentang jenis kurikulum yang kita gunakan, yaitu kurikulum 2013 atau K13. Dan tentang K13 itu tercatat di sini ialah memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian masuk pada poin kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Seperti yang saya bilang sebelumnya tentang penerapan silabus di RPP. Seperti inilah dia contohnya. Jadi kompetensi dasar dan indikator dimasukkan ke dalam RPP untuk mengetahui jelas apa daripada tujuan membuat RPP tersebut dan apa yang ingin dicapai dari kompetensi dasar. Jadi kita masuk ke kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Jadi di dalamnya itu ada poin 3.17, yaitu membedakan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi dengan memberi dan menerima informasi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian kita masuk pada indikator. Jadi indikator ini tentang hal-hal apa saja yang ingin dicapai. Pertama pada poin 3.17.1 menjelaskan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi. Kemudian masuk ke poin 3.17.2 mengidentifikasi karakteristik teks khusus dalam bentuk surat pribadi. Kemudian masuk pada poin terakhir atau poin ketiga ialah 3.17.3 menjelaskan kegunaan teks khusus dalam bentuk surat pribadi. Jadi surat pribadi yang dimaksud di sini mungkin mendekat dengan pelajaran bahasa Inggris, yaitu personal letters, dan itulah pelajaran yang akan dijelaskan nanti daripada proses pembelajaran ini. Next, kita masuk pada tujuan pembelajaran. Jadi pada tujuan pembelajaran ini kita harus kasih berhubung dengan indikator yang telah kita jelaskan tadi. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengetahui fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi, menjelaskan karakteristik
teks khusus dalam bentuk surat pribadi, mengetahui kegunaan teks khusus dalam bentuk surat pribadi. Kemudian kita masuk pada materi pembelajaran. Jadi seperti yang disebutkan tadi di kompetensi dasar, ada yang namanya fungsi sosial. Ya, jadi kita masuk pada fungsi sosial. Pada fungsi sosial, peserta didik mampu membuat sebuah teks khusus dalam bentuk surat pribadi sebagai media komunikasi dengan kerabat siswa. Kemudian kita masuk ke dalam struktur teks. Jadi struktur teks di sini menjelaskan tentang bagaimana urutan daripada pembuatan surat pribadi tersebut. Jadi ada date atau tanggal, salutation and name of recipient, salam pembuka dan nama penerima. Kemudian ada introduction, bagian pembuka, masuk ke body, bagian isi teks. Kemudian closure, bagian penutup, complementary, salam penutup dan nama pengirim. Kemudian ada signature atau tanda tangan dari penulis. Kemudian kita pindah pada bagian topik. Jadi topiknya ialah membuat teks khusus dalam bentuk surat pribadi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya, lisan dan tulisan, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Selanjutnya kita masuk pada metode pembelajaran. Jadi pada metode pembelajaran ini ada 3 poin, yaitu pertama tentang pendekatannya. Pendekatan yang dilakukan ialah secara saintifik. Dalam hal ini istilahnya adalah learning by doing atau belajar sambil melakukan. Kemudian kita lihat poin kedua tentang model pembelajaran, yaitu secara berpasangan atau pairing. Nanti ada bagian di dalam proses pembelajarannya yang memperlihatkan hal ini. Kemudian kita masuk ke poin ketiga, yaitu metode. Jadi metode di sini yang digunakan adalah tanya jawab, wawancara, dan diskusi. Kemudian kita masuk pada media, alat, bahan, dan sumber belajar. Pertama itu adalah media atau alat yang digunakan, yaitu spidol, papan tulis, laptop, proyektor atau infocus. Infocus di sini nama mereknya untuk lebih spesifiknya. Kemudian bahan tayang. Nah, mungkin kalian bertanya bahan tayang yang dimaksud di sini seperti apa? Bahan tayang itu maksudnya adalah gambar atau sebuah ilustrasi yang akan ditampilkan di layar nanti. Kemudian kita masuk ke sumber belajar. Jadi sumber belajar yang bisa digunakan pada RPP ini ialah modul atau bahan ajar, internet, dan juga sumber lain yang relevan dari proses pembelajaran ini. Nah, sebelum masuk ke tentang proses pembelajarannya yang lebih dalam, pertama dulu kita lihat di langkah-langkah pembelajaran. Pertama itu kita merumuskan tentang RPP kita. Jadi seperti yang kita lihat di layar, ada kelas semester. Jadi kelas yang diambil pada RPP ini untuk kelas 11 dan semesternya itu pada semester ganjil. Kemudian topik pembahasannya ialah personal letter, seperti yang saya bilang pada bagian kompetensi dasar tadi di bagian B. Selanjutnya yaitu tujuan. Jadi harus dijelaskan bahwa apa yang menjadi tujuan daripada pembuatan RPP ini, yaitu siswa mampu membuat teks berupa surat pribadi atau personal letter. Kemudian kita lihat pada kosakata. Maksudnya daripada kosakata ini ialah kata-kata penting yang perlu dipahami oleh siswa pada pembelajaran ini. Jadi di situ ada di dalam seperti dear, dearest, sincerely, bye, see you, yours. Kemudian alat dan bahan. Alat dan bahan yang dimaksud di sini ialah apa saja media-media atau alat-alat yang perlu kita bawa ke dalam kelas nanti. Jadi di situ tertera kertas, pulpen, papan tulis, spidol, proyektor, dan laptop. Kemudian kita lihat waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran ini. Jadi perlu kita ketahui di setiap sekolah itu mungkin hampir sama untuk alokasi waktu belajarnya, yaitu dalam 1 jam pelajaran ada sekitar 45 atau 50 menit dalam 1 jam pelajaran. Kemudian pada RPP yang saya buat ini, waktu yang digunakan ialah sekitar 2 kali 45 menit atau 90 menit. Kemudian kita masuk ke masalah yang mungkin timbul atau problem yang akan muncul, yaitu tidak percaya diri dan tidak memahami kosakata. Jadi itu perlu kita memang catat duluan masalah-masalah yang mungkin timbul untuk menjadi acuan
agar kita dapat memperhatikan lebih baik lagi pada saat kita melakukan proses pembelajaran. Dan yang terakhir ialah pertemuan. Yang pertemuan dimaksud di sini ialah jumlah pertemuan untuk proses pembelajaran ini. Dalam hal ini jumlah pertemuan yang saya gunakan itu cuma 1. Jadi RPP ini untuk 1 pertemuan saja. Kemudian kita masuk pada prosesnya. Jadi proses ini ke bawah terisi di dalam beberapa aktivitas dan interaksi siapa saja yang terjadi di dalam. Kemudian ada yang namanya alokasi waktu. Baik, kita mulai dari proses pembelajaran awal, yaitu di dalamnya kita melakukan akan terjadi salam pembuka, kemudian berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas atau salah satu siswa di kelas. Setelah itu kita akan mengcek presensi kelas atau cek absen istilahnya. Kemudian kita akan melakukan yang namanya warm up atau pemanasan. Jadi kegunaan daripada warm up ini untuk di kelas yaitu meningkatkan mood atau semangat siswa sebelum kita melakukan pembelajaran. Jadi kita perlu kasih tenaga lagi lebih dalamnya melalui sebuah aktivitas seru. Kemudian kita lihat lebih dalam tentang warm up yang digunakan, ialah siswa akan membuat satu paragraf tentang unforgettable experience-nya. Jadi unforgettable experience itu adalah pengalaman atau kejadian yang tak terlupakan. Kemudian siswa akan saling bertukar dengan teman sebangkunya untuk membacanya satu persatu. Jadi para siswa nanti di dalam kelas itu akan menuliskan unforgettable experience-nya atau pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan oleh mereka. Kemudian mereka akan saling bertukar dengan teman sebangkunya untuk mereka bacakan satu persatu mungkin di bangku mereka masing-masing. Kemudian kita masuk pada bagian lead-in. Jadi lead-in ini bisa dikatakan sebagai acuan sebelum masuk ke dalam topik pembahasan melalui pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Jadi kita tidak langsung memberitahukan kepada siswa apa yang akan kita pelajari pada hari ini, tetapi kita akan membiarkan siswa untuk memperkirakan atau menjawab apa yang akan menjadi topik pada pelajaran pada pertemuan tersebut. Nah, proses lead-in ini yang pertama ialah siswa akan ditanyakan tentang hal-hal yang mereka telah lakukan di aktivitas sebelumnya pada bagian warm up. Jawabannya diharapkan ialah saling bertukar informasi atau berbagi pengalaman. Kan dia tadi itu unforgettable experience. Jadi diharapkan itu ada 2 hal yang mereka ketahui, yaitu bahwa mereka berbagi informasi dan mereka juga saling berbagi pengalaman atau menceritakan pengalamannya sama-sama. Kemudian siswa akan ditanyakan kepada siapa kita bisa berbagi pengalaman tersebut dan melalui media apa saja. Nah, di sini mulai kita mencoba. Nah, disinilah kita mulai mencoba agar siswa bisa mulai sedikit paham dengan topik kita atau dengan topik yang akan dipelajari pada pertemuan ini. Saya catat di situ sedikit jawaban yang diharapkan ialah melalui surat. Kan kita ini rencananya mau mempelajari tentang personal letter atau surat pribadi. Jadi itulah jawaban yang mesti ada pada dari siswa nanti. Kemudian siswa akan ditanyakan lagi tentang jenis surat yang akan mereka pelajari pada pertemuan ini. Jadi kita akan bertanya-tanya terus kepada siswa kita surat-surat apa saja yang biasa dia lihat dalam kehidupannya sehari-hari. Kayak surat keputusan pemerintahan, surat dari desa, surat-surat lain lah yang biasa mereka lihat. Apalagi surat-surat yang bisa dikirim lewat pos kayak surat pribadi gitu. Mungkin pada saat ini siswa akan berpikir dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, mereka kan menjelaskan tentang unforgettable experience mereka atau pengalaman yang tidak terduga, sehingga mereka mungkin memperkirakan bahwa surat yang akan menjadi pembahasan pada pertemuan ini ialah personal letter atau surat pribadi. Jadi pada bagian awal ini dari salam pembuka hingga akhir lead-in itu harus terjadi interaksi antara guru dengan siswa, di mana guru itu bertugas untuk selalu mengawasi dan siswa harus melakukan sesuatu. Dan alokasi waktunya itu ialah sekitar 15 menit. Kemudian kita masuk pada bagian presentasi materi, dan disinilah bagian di mana
kita akan mempresentasikan topik atau mengajarkan topik yang akan dibahas pada pertemuan ini. Jadi kita lihat pada bagian presentasi materi. Guru akan menjelaskan pengertian, fungsi, struktur penulisan, dan contoh personal letter menggunakan proyektor. Berikut adalah gambar yang akan muncul di layar proyektor. Jadi seperti yang tadi saya terterakan tentang media alat pada proses pembelajaran ini, ada yang namanya bahan tayang. Nah, seperti inilah bahan tayang yang dimaksud. Jadi pada saat menjelaskan materi nanti, kita tidak akan langsung menjelaskan saja tanpa memberikan gambaran, tapi kita akan kayak memberikan layar, ya. Itulah gunanya tadi proyektor di dalam media alat. Jadi kita akan menampilkan daripada poin-poin yang telah saya sebutkan tadi, yaitu pengertian, fungsi, struktur penulisan, dan contoh dari personal letter. Kita bisa melihat di dalam RPP ini, jadi yang akan ditampilkan pada bagian pengertian itu seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian fungsi. Jadi ini adalah fungsi personal letter untuk ditampilkan di layar proyektor nanti. Nah, kemudian kita masuk pada struktur penulisan. Inilah yang kita akan tampilkan nanti pada bagian struktur penulisan. Kita akan menyebutkannya satu persatu sekaligus juga menjelaskan dan juga memberikan arti dari setiap penjelasan tersebut. Kemudian lanjut kepada bagian contoh. Ya, jadi ini adalah bagian contoh yang akan kita tampilkan di layar proyektor nanti. Kemudian kita akan sesuaikan dengan struktur penulisan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kita akan masuk kepada bagian latihan. Jadi pada bagian latihan ini, guru akan menampilkan contoh surat pribadi dan siswa akan menebak strukturnya. Jadi caranya ialah siswa akan menuliskan struktur-struktur yang akan ditebak dan menuliskan kalimat yang berhubungan dengan strukturnya. Jadi seperti yang kita lihat di layar, ini adalah contoh surat yang dimana siswa nanti akan menuliskan bagian kalimat yang sesuai dengan struktur yang telah dipelajari tadi. Nah, seperti ini. Misalnya pada Wednesday 19 July 2019. Itu merupakan bagian struktur apa? Yaitu date. Jadi, nanti siswanya menulis di situ date titik 2 atau dalam kurung 19 July atau Wednesday 19 July 2019. Seperti itu. Kemudian setelah melakukan latihan, guru kemudian akan melakukan pemeriksaan bersama dengan para siswa untuk memastikan jawaban mereka sudah benar. Jadi kemudian guru bersama dengan siswa, mereka itu akan sama-sama memeriksanya bahwa di sini date atau tanggal, di sini nama penulis, di sini tertuju kepada siapa, seperti itu. Oh ya, perlu diketahui pada bagian mulai dari presentasi. Itu presentasi materi itu guru di situ harus berperan penting dalam kurung. Guru di situ secara penuh mengkontrol kelas tanpa adanya gangguan dari siswa. Tetapi pada saat latihan, di situ siswa harus berperan aktif dalam melakukan latihannya. Dalam catatan, guru harus melakukan observasi di kelas agar siswanya terkontrol dan melihat apakah siswa paham dengan apa yang mereka harus lakukan. Jadi alokasi waktu mulai dari presentasi materi hingga akhir latihan ialah 45 menit. Kemudian kita masuk pada bagian aktivitas produktif siswa. Jadi yang dimaksud ini ialah seperti kita berikan tugas kepada siswa untuk melihat apakah mereka sudah paham daripada pelajaran personal letter ini. Jadi di bagian ini dijelaskan, guru akan mengarahkan siswa untuk membuat sebuah personal letter mereka sendiri dengan menceritakan unforgettable experience yang telah mereka tulis di awal kelas tadi. Siswa boleh memilih untuk membuat surat tersebut kepada teman kelasnya ataupun kerabat dekat mereka sendiri. Nah, saya juga berikan sedikit catatan di situ, apabila waktu tidak mencukupi atau mungkin sudah mendekat ke akhir kelas, tugas ini bisa dijadikan sebuah PR untuk siswa kerjakan di rumah. Kemudian kita masuk pada bagian penutup. Jadi penutup di sini ialah waktu dimana sebelum kita keluar dari kelas, ya, atau sebelum mengakhiri pelajaran. Jadi pertama itu siswa akan diberikan pertanyaan langsung dari guru untuk menyimpulkan pelajaran pada pertemuan ini. Caranya ialah dengan mempertanyakan apa saja yang telah dipelajari dan dilakukan selama pertemuan ini. Jadi kita bertanya kepada siswa apa yang telah dilakukan dari awal pelajaran, kemudian di bagian presentasi materi apa saja yang telah dijelaskan,
Kemudian kita kita tanyakan pada bagian latihan apa yang dilakukan di situ, dan pada bagian itu yang produktif tadi atau tugasnya apa, ya. Itu bisa digunakan sebagai kesimpulan daripada pada sebuah mata pelajaran, maksudnya pada sebuah pertemuan. Kemudian yang terakhir ialah ketua kelas atau salah satu siswa akan memimpin doa sebelum mengakhiri kelas dan memberi salam kepada guru. Jadi pada dasarnya dan semestinya ialah sebelum kita keluar dari kelas, kita berdoa dulu, semoga apa yang telah kita dapatkan dari kelas itu atau pertemuan itu bisa bermanfaat untuk para siswa, mereka gunakan di kemudian hari. Dan juga tentu saja memberi salam untuk menghargai daripada apa yang telah guru berikan kepada mereka. Untuk bagian dari aktivitas produktif siswa hingga penutup akhir, jadi di sini siswa berperan paling aktif, karena pada bagian produktif itu, pada aktivitas produktif siswa di situ diberikan tugas, dan tentu saja siswa itu secara penuh mereka di situ kita biarkan saja mereka berkreasi, bereksplorasi, dan yang pastinya menciptakan sesuatu melalui tugas yang telah diberikan. Kemudian untuk alokasi waktu dari bagian ini ialah 30 menit. Untuk kerangka penilaian daripada pertemuan ini yaitu kita gunakan yang secara umum seperti keaktifan siswa, bagaimana mereka memahami daripada pelajaran ini, kemudian bagaimana cara mereka menyelesaikan tugas, dan yang hal-hal lain yang secara umum kita bisa jadikan untuk penilaian di dalam sebuah kelas pada proses belajar mengajar. So that was my presentation of my lesson plan that I have made for my final assignment of curriculum development lesson. And of course, I would like to thank all of you, the viewers who are watching this video. I hope you find it well and you can use this lesson plan in your class. And also, thank you very much for your great attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.